Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke. Ayo sebelum kita mulai, coba lihat ke depan semua. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu apa sih itu teks prosedur? Atau mungkin pernah membaca contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Pernah melihatnya seperti itu? Wah, benar sekali. Contohnya ada resep makanan, petunjuk penggunaan obat, dan manual perakitan barang adalah contoh dari teks prosedur. Bagus semuanya. Oke. Bagaimana kita akan bekerja dalam kelompok aja hari ini ya? Coba silahkan kalian bentuk 5 kelompok dengan anggotanya berisi 4 atau 5 orang saja. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membentuk kelompok. Siap? Oke, mulai dari sekarang. Oke, sisa 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Bagus, semua sudah dapat kelompoknya kan? Ada Naifa kok sendirian di situ? Kamu bergabung saja dengan kelompoknya Nadia di sana. Oke, mereka masih kekurangan 1 anggota lagi. Baik, sebelumnya setiap kelompok akan mendapatkan 1 contoh teks prosedur berbeda, seperti ada resep ayam goreng, cara membuat layang-layang, kemudian ada instruksi mencuci tangan, panduan menggunakan masker, dan petunjuk menabung di bank. Oke, semuanya sudah paham kan? Sudah dilihat? Ya, tugas kalian adalah pertama, identifikasi struktur dari teks prosedur ini. Kemudian, temukan ciri kebahasaan yang digunakan. Lalu, buatlah peta konsep sederhana tentang teks dari resep tersebut. Oke. Waktu kalian hanya 15 menit. Apakah ada pertanyaan? Oke, baiklah. Saya rasa kalian sudah mengerti. Saya akan bagikan materinya setelah selesai. Kalian atau setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya selama 3 menit di depan kelas ya. Oke, anak-anak, kelompoknya. Wah, di kelompok 1 bagaimana dengan resep ayam gorengnya? Sudah menemukan strukturnya? Oh, benar sekali. Bagian dari bahan-bahan adalah bagian dari strukturnya. Coba perhatikan juga. Kalimat-kalimatnya yang digunakan, apakah itu kalimat perintah? Oke, Ibu ke kelompok lain ya. Wah, di kelompok 3 bagaimana dengan panduan menggunakan masker? Ada kesulitan, nak? Oke. Untuk anak-anak sekalian, untuk mengidentifikasi ciri kebahasaan, perhatikan kata kerja yang digunakan dan jenis kalimatnya. Biasanya teks prosedur ini menggunakan kalimat imperatif. Oke. Iva dan Nadia, apakah sudah selesai mengidentifikasi struktur prosedur kalian? Oh, ternyata belum ya. Coba kalian kembali ke kelompoknya, fokus. Saya lihat kalian sedang membicarakan hal lain. Ada kendala dalam tugasnya, nak? Oh, saya mengerti. Mari kita lihat teksnya bersama-sama ya. Coba perhatikan bagian awal ini adalah tujuan dari teks prosedur. Kemudian bagian selanjutnya. Oke, nah, sudah paham? Oh iya, perhatian semuanya. Waktu diskusi tinggal 2 menit lagi. Pastikan peta konsep kalian sudah hampir selesai ya. Oke. Baik, waktunya habis.
sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Ingat ya, setiap kelompok punya waktu maksimal 3 menit saja ya. Baik, kita sambut kelompok 1 dengan resep ayam goreng. Silahkan maju terlebih dahulu. Oke, bagus. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagi kelompok lain, ada yang ingin bertanya atau memberi komentar untuk kelompok 1? Oke, Naifah, silahkan. Wah, pertanyaan yang sangat bagus tentang penggunaan kata hubung dalam teks prosedur. Kepada kelompok 1, ada yang bisa menanggapinya? Wow, tepat sekali ya. Dalam teks prosedur, kata hubung temporal seperti kata kemudian, setelah itu, dan selanjutnya sangat penting untuk menunjukkan urutan dari langkahnya. Sebelum kelompok berikutnya maju, saya ingin mengklarifikasi sesuatu ya yang saya dengar saat berkeliling tadi. Nah, ada beberapa kelompok tadi ya yang nampaknya masih bingung membedakan antara teks prosedur dan teks deskripsi. Mari kita lihat perbedaannya. Oke, jadi teks prosedur itu lebih berfokus pada langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan teks deskripsi ini berfokus pada gambaran detail tentang sesuatu. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, terima kasih untuk semua presentasinya. Sekarang mari kita simpulkan ya pembelajaran hari ini tentang teks prosedur yang telah kita lalui tadi ya. Baik, pertama ada struktur teks prosedur. Nah, terdiri dari tujuan, bahan atau alat, dan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua ada ciri kebahasaan, meliputi penggunaan kalimat imperatif, kata kerja aksi, kemudian ada hubungan temporal. Lalu yang ketiga, teks prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi, anak-anak, apa ada pertanyaan tentang materi teks prosedur hari ini? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi untuk sepertinya tidak ada ya. Oke, jadi untuk tugas rumah saya ingin kalian membuat satu teks prosedur sederhana tentang aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan. Misalnya cara menyiram tanaman, atau cara mencuci piring, atau cara menyiapkan alat sekolah. Jadi minimal terdiri dari 5 langkah dan gunakan ciri kebahasan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Wah, sebelum kelas selesai, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini, nak? Oke, baiklah, sepertinya tidak ada. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini ya. Jangan lupa untuk tugas sekolahnya dikerjakan ya. Baik, ibu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.